Baik, sahabat sonora, selanjutnya kita sudah bersama dengan Dr. Alex Koh Chen Ho atau Dr. Alex dari Penang Adventist Hospital yang akan membahas tentang nuklir medis atau perawatan dengan terapi nuklir. Baik, Dr. Alex, bisa diinformasikan kepada kami siapa saja sih yang perlu dirawat dengan radiodyne ini, atau mungkin bisa dijabarkan perawatan dengan terapi nuklir ya dok ya? Silakan dok. Oke, sebenarnya perubatan nuklir atau nuklir medis sebenarnya merangkumi banyak jenis. Dia merangkumi diagnostik dengan terapi. Jadi diagnostik bermaksud penggambaran imejan, penskanan imejan untuk melihat di mana bagian yang perlu dirawat. Kedua ialah terapi yang kita berbahas hari ini adalah terapi. Terapi itu bermaksud kepada penggunaan ubat yang menggunakan radiasi. So apa yang kita akan bincang hari ini adalah perubatan untuk rawatan thyroid cancer. So, salah satu gold standard bermaksud rawatan yang sudah dipakai sudah lebih kurang 81 tahun di seluruh dunia, dan gold standard itu bermaksud selepas dirawat di bedah kanker tiroid, kita akan menggunakan radioiodine. So radioiodine adalah sejenis bahan radioaktif di mana dia mengandungi dia ada iodine, sejenis zat dalam makanan yang berradioaktif. Bila kita telan, dia akan membunuh sel-sel tiroid yang masih ada selepas operasi. Oke. Lalu penyakit apa saja dok yang mungkin bisa dengan perawatan terapi nuklir ini dok? Apakah semua jenis kanker? Oke, so yang saya bilang tadi, terapi nuklir memang banyak jenis kanker yang boleh dirawat. Salah satu ialah macam saya bilang tadi ialah untuk radioiodine untuk kanker tiroid. Jadi untuk kanker lain seperti prostat, ya, prostat di mana kita ada pasien yang ada kanker prostat juga boleh dirawat. Pasien yang ada masalah neuroendocrine tumor juga boleh dirawat. Selain itu, kita boleh juga ada pesakit yang ada masalah di mana mereka ada penyakit beguk di mana di leher, gondong kalau orang Indonesia bilang. Gondong. Ya, di mana tangan dia akan bergetar, lepas itu dia besar, yang itu kita juga boleh merawat. Dia bukan kanker, tetapi kita boleh menggunakan rawatan radioiodine untuk merawatkan penyakit itu. Penyakit tersebut ya. Oke, baik. Nah, cara perawatannya itu bagaimana dok untuk radiodyne ini dok? Radioiodine ini, iya. Dia agak senang. Dia bukan injection, tetapi sesuatu yang kita boleh minum. Sama ada kita menelan kapsul dalam bentuk kapsul atau cecair. Di Penang Adventist Hospital, kita menggunakan kapsul di mana pesakit hanya perlu menelan satu kapsul pil, macam pil, telan sahaja dengan air, dan rawatan itu sekali sahaja. Oh, satu kali sehari atau cuma sekali saja itu saja dok? Sekali sahaja, bukan. Oh, sekali saja. Kalau untuk kanker, kalau katakan kanker itu selepas satu rawatan yang kita telan ubat tu, kalau sudah sembuh, tidak perlu ada rawatan lain selanjutnya. Tetapi kalau katakan kanker tu masih ada, mungkin pesakit itu perlu rawatan dalam 4 hingga 6 bulan kemudian. Jadi dia bukan macam kanker lain di mana you perlu rawatan tiap hari, di mana you perlu infusi kemoterapi, radiasi, radioterapi. Ya, radioiodine tu berbeza sedikit, berbeda dia. Oke, baik. Itu nanti kalau setelah minum radio yang seperti kapsul tadi ya, radioiodine itu ya dok ya, itu kurang lebih bisa dikatakan sembuh sampai berapa minggu atau mungkin sampai berapa hari atau sampai berapa bulan dok? Bisa dikatakan sembuh begitu dok? Okay. So pesakit selalu tanya, selepas saya makan kapsul ada berbeza dia? Actually sebenarnya tidak ada beda. So macam sebelum minum dengan selepas minum kapsul tersebut tidak ada beda.
dan rawatan itu akan berlangsung untuk lebih kurang 4 bulan. Jadi apa yang kita akan lihat ialah kapsul yang kita telan itu akan diserap dalam badan dan radioaktif tersebut akan mencari, mengesan di mana kanser ada. Jadi di mana kanser ada, dia akan mematikan atau memusnahkan kanker tersebut. Yang baki-baki radioaktif yang tidak digunakan akan dikumuhkan daripada badan. Okey, so dia dikira macam peluru berpandu lah. Ya, okey. So, dia sangat efektif dan dia, kita cakap targeted, khas kepada tempat yang hendak dirawat. Ya, so memang rawatan dia akan ambil lebih kurang 4 hingga 6 bulan sebab radiasi dia sangat pendek, jarak radiasi dia sangat rendah. Bila dia sudah masuk ke bahagian thyroid, dia jarak dia sangat kecil. Jadi dia akan bunuh sel yang kecil untuk tempoh kurang 3-4 bulan macam tu. 3-4 bulan ya. Jadi langsung menuju ke target penyakit tersebut begitu ya, Dok ya. Oke, baik. Apakah ini ada efek sampingnya, Dok? Okey, sebagaimana yang saya bilang tadi, ini adalah sejenis radiasi. Jadi radiasi terpulang kepada dos yang kita bagi biasa dia adalah kita kira agak selamat untuk manusia. Ya, kita tidak akan bagi radiasi yang terlalu tinggi sehingga mempengaruhi kesihatan. Kita tidak nak rawat pasien tetapi membinasakan dalam satu lagi cara. Jadi ini rawatan yang kami bagi bukan macam dos letupan atom, bom di Nagasaki, Tokyo, bukan. Ya, dos yang kita bagi cuma khas untuk membunuh sel kanker. Jadi jangan dibayangkan seperti bom di Nagasaki begitu ya, Dok ya? Ya, tidak. Oke, baik sahabat-saudara, itulah tadi perbincangan kita ya bersama dengan Dr. Alex Goh dari Penang Adventist Hospital yang membahas mengenai nuklir medis. Saya Sally Diandra, sampai jumpa. Radio